Pagi itu matahari masih belum menampakkan suryanya ke bumi. Jutaan pasang kaki telah memadati pelataran Candi Borobudur. Dengan wajah ceria, para peserta terlihat antusias dengan event besar yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yakni Borobudur Marathon 2022. Sejarah Borobudur Marathon itu awalnya 2012 saya ngadakan Borobudur Interhash. Interhash itu lintas salam. Kata teman-teman katanya the best Interhash itu tiap 2 tahun sekali pindah-pindah negara, pemenangnya one man one vote. Tahun itu terus ada Pak Pras sama Pak Kardiono teman saya berdua, mereka bilang ayo kita gali kapak perang. Apa kapak perang? Kita hidupkan Borobudur 10K. Dia bilang oke, udah kita jalankan. Saya bukan tukang lari, saya asal jalan aja. Waktu itu ngadakan semua yang kerjain adalah staf saya, asal jalan. Ya udah itu 2013 akhirnya pertama kali kita jalankan. Kita beruntung, kita punya bintang iklan Pak Ganjar. Beliau juga pelari, ibu juga pelari. Jadi dia bisa menjiwai apa yang kita kerjakan ini. Dukungan dia, jujur tanpa Pak Ganjar ya nggak ada. Borobudur Marathon bisa semegah ini, mungkin bisa tetap jalan, cuma nggak se-wow ini kasarnya gitu loh. Kalau bilang dampak, dari awal saya mikirnya cuma selalu dampak. Waktu itu saya pikir dalam hidup saya, ada gunanya buat masyarakat sekitar kampung saya aja. Kalau saya ngadakan di sini, tukang oleh-oleh laku, angkot laku, homestay laku. Saya nggak mikir jauh, saya nggak mikir yang punya hotel gede-gede, mereka udah nggak perlu diurusin. Tapi orang kecil yang saya pikir, istilahnya gitu. Sejak digelar pertama kali tahun 2013, Borobudur Marathon langsung naik kelas menjadi internasional pada tahun 2016. Terlebih semenjak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng banyak stakeholder, event Borobudur Marathon atau ajang sport tourism ini semakin atraktif dan membawa dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian Magelang serta Jawa Tengah. Kami sangat bekerja sama dengan baik, khususnya dengan Yayasan Borobudur Marathon, kemudian juga dengan Bank Jateng dan juga dengan Kompas dan masyarakat, tentunya dengan TWC selaku pengelola dari Taman Candi Borobudur. Dan masyarakat di sini sangat mendukung kegiatan daripada ini. Dan kami juga berkolaborasi dengan pihak kabupaten untuk mensukseskan ini. Karena ini event yang luar biasa, dinanti-nanti oleh banyak penggemar olahraga di Nusantara, bahkan sampai ke dunia. Dengan adanya event-event semacam ini, kita berharap banyak para wisatawan yang hadir, yang datang otomatis. Ya, orang akan berbelanja, orang akan tinggal, baik secara langsung di sekitar Borobudur, karena momen ini momen yang luar biasa. Startnya pagi sekali dan itu harus tidur di sini sekitar sini. Dan kami ingin wisatawan dan bergeliat di sini dan masyarakat perekonomiannya akan tumbuh tentunya. Tak hanya menjadi wadah bertemunya para pelari dari seluruh Indonesia, Borobudur Marathon juga berpartisipasi dalam pengembangan atlet muda berbakat pada rentang usia 15 sampai 18 tahun dan mereka akan dibina untuk diambil bagian pada Borobudur Marathon dan kompetisi nasional lainnya ke depannya. Borobudur Marathon 2022 kali ini mengambil tema Stronger to Victory yang artinya menjadi lebih kuat untuk maju menuju kemenangan. Kenapa tahun ini mengambil tema Stronger to Victory? Kita inginkan bahwa penyelenggaraan Borobudur Marathon semakin memperkokoh, memperkuat, stronger untuk mencapai kemenangan. Kemenangan bagi siapa? Kemenangan bagi kita semuanya, bagi Jawa Tengah, dan kemenangan bagi Indonesia untuk menghadirkan event olahraga yang bertaraf internasional. Itu harapannya. Kalau orang mempertanyakan
sebesar event ini berapa dana yang harus dikucurkan. Ini tidak murah karena melibatkan 10.000 peserta. Berapa hadiah yang disediakan? Pak Ganjar selaku pendorong event ini mengatakan siapa yang berhasil untuk memecahkan rekor nasional yang belum terpecahkan ini, maka paling tidak 50 juta. Kemudian juga di sini di samping sport event, kemudian juga kuliner. Nah, kuliner kita juga menampilkan para UMKM yang terseleksi dan kita didik secara khusus sehingga mereka bisa menghadirkan kuliner makanan yang berkualitas. Maka hasilnya adalah bagaimana kita melihat mereka memproduksi makanan yang enak, nyaman, murah, dan berkualitas. Di samping itu juga untuk tahun ini kita hadirkan juga hiburannya juga menghadirkan artis nasional yang berkualitas. Sehingga ke depan kita harapkan Borobudur Marathon ini bisa menghadirkan di samping olahraga, kuliner, dan musik yang berkualitas. Mudah-mudahan ini bisa diharapkan sebagai event yang berkualitas bukan bagi Jawa Tengah tapi bagi Indonesia. Perhelatan maraton berskala besar ini tentu membawa berkah tak saja bagi daerah penyelenggara, tapi hingga keluar daerah Magelang dan sekitarnya. Tercatat pada tahun 2017, total pengeluaran pelari mencapai 15,1 miliar rupiah. Angkanya terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, dan penyelenggaraan Borobudur Marathon juga berdampak secara langsung di sektor akomodasi. Saya sempat sampai mematikan telepon itu sekitar jam 11 karena banyak WA masuk, banyak telepon masuk, banyak siang juga beberapa tamu datang ingin membooking kamar. Bahkan malam itu saya diterima telepon, katanya saya dari Jakarta atas nama ini sudah booking kamar Air Homestay 3 kamar lewat aplikasi ini. Kemudian saya jawab, saya tidak mengikuti aplikasi itu Pak, mohon maaf dan kami sudah penuh. Harapannya sering-sering Pak diadakan event Pak. Kalau bisa eventnya itu yang tamu harus nginap. Bagaimanapun sana tamu harus nginap. Umpamanya eventnya seperti kemarin maraton kan jam 5 pagi. Mau tidak mau kan tamu nginap juga itu. Atau mungkin di malam hari sehingga tamu bisa menginap di homestay kami. Dan kami mohon sekali lagi untuk dipasarkan bahwa Borobudur juga punya homestay. Masyarakatnya punya homestay. Kalau bisa tamu datang ke Borobudur, menghabiskan uang di Borobudur, langsung pulang baru itu. Itu harapan kami. Saya mengucapkan terima kasih sebagai warga Desa Borobudur atas bantuan dan promosi pariwisata dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian terkhusus pada beliau Bapak Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Harapan kami Pak sering-sering ke Borobudur lagi Pak. Goes atau apa sehingga tamu mengenal Borobudur lebih enjoy karena dengan aktivitas yang panjenengan lakukan sungguh luar biasa menarik wisatawan yang datang ke Borobudur. Kehadiran ribuan pelari setiap tahunnya tentu juga menambah pundi-pundi rupiah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hasil survei terhadap 110 pelaku usaha di sekitar Candi Borobudur menunjukkan 53 UMKM mengalami peningkatan pendapatan saat event Borobudur Marathon berlangsung. Salah satu penerima berkah dengan adanya event Borobudur Marathon adalah Basio, pengrajin sendal dan tas. Ada pula pedagang kuliner. Wawilah ngarun genem namo hitam. Mugi-mugi tansah manggi rahayu sedayanipun. Perkenalkan saya, nama saya Basio. Saya adalah pemilik galeri BW Craft. Dari produk-produk itu terutama saya produk sendal dan tas. Nah itu juga produk antara lain batik kayu. Ada wayang, ada topeng batik semacam itu. Terkait dengan terkait akhir-akhir ini kan banyak sekali event-event di Borobudur antara lain event maraton Borobudur 10K semacam itu. Nah ini terutama membawa dampak ekonomi yang sangat luas dengan adanya event maraton Borobudur ini. UKM-nya ya juga banyak laku. Di samping itu juga para pedagang yang ada di Borobudur ini juga ikut kecipratan laris gitu. Kan selama ini pandemi kan tutup. Nah, dengan adanya event-event seperti ini, mereka jualannya ikut meningkat, banyak yang laku begitu.
saya ucapkan terima kasih sekali dengan Bapak Ganjar Pranowo. Kami juga selaku UKM, selaku masyarakat di Borobudur sangat berterima kasih karena di sini dari adanya event-event itu sangat membawa dampak yang signifikan, ngomongnya gitu ya, signifikan. Jadi dari sisi ekonomi ataupun dari kunjungan itu sangat meningkat pesat gitu, terutama di ekonominya masyarakat sekitar sini. Memang harus sering-sering ada event Pak di Borobudur supaya pengunjung itu percaya bahwa Borobudur itu sehat untuk dikunjungi. Ya. Borobudur Marathon dirancang sebagai ajang dan destinasi wisata baru di Indonesia yang berdampak nyata pada peningkatan perekonomian lokal dan nasional. Nama saya Wanto dan ini istri saya namanya Istiqomah. Kami usahanya adalah tempe mendoan jumbo. Dulu sebelum kita buka usaha di rumah kita ikut event, kita ikut di Borobudur Marathon. Jadi waktu itu kita ambil tempe 300 bungkus di Kebumen. Kita jualan di Borobudur Marathon langsung ludes. Pesertakannya ada 10 ribuan. Itu baru peserta, belum kalau keluarga yang datang ke sini. Ya bagus sih, dampaknya bagus sih, lumayan. Buat Pak Ganjar selaku Pak Gubernur kami di Jawa Tengah, terima kasih supportnya. Kami tunggu kedatangannya ke sini, ke Mendoan Jumbo Borobudur. Kami selalu menunggu beliau. Kalau dari para pelaku wisata, ada event Borobudur Marathon seperti punya gawe. Jadi mempersiapkan, oh besok ini jalan kan mau ditutup, sekitar sini, sekitar jalan apa. Nah itu mempersiapkan semuanya. Oh besok jalurnya harus lewat mana yang dilewati. Oh besok saya harus mempersiapkan dagangan misalnya mau jual di posisi mana yang strategis tapi tidak mengganggu peserta Borobudur Marathon. Kalau Pak Ganjar itu kan sangat merakyat ya, dan ke Borobudur kan sering acara kemarin sepeda itu juga ke Borobudur, dan setiap bertemu masyarakat ya langsung ada pengarahan sambil suasana keakraban. Misal ditanya, Bu usahanya nopo Bu? Jualan. Oh ya, terus ada pengarahan. Besok kalau ada event gini persiapkan A, B, C, D kan itu. Banyak kan begitu. Jadi arahnya kalau dari kita tidak arahan secara resmi terus diundang, tapi biasanya sambil jalan-jalan ketemu ngomong-ngomong. Kalau dari teman-teman event Borobudur Marathon itu yang tahun depan satu mungkin jumlah peserta bisa diperbanyak. Kemarin berapa ribu, mungkin peserta ditambah lagi karena harapan kita kan COVID-nya sudah selesai. Pertama senang sih Mas, Perdana juga ada Young Talent di sini kan Mas kan. Ya langsung kita bisa juara di sini, itu perdana sangat, itu awal yang baik lah Mas untuk kita jenjang ke senior nanti ya. Untuk kesannya untuk tahun ini sangat senang lah bisa podium 1 dan bisa PB untuk di nomor maraton ini, dan untuk pesan-pesannya untuk event ini semoga lebih meriah lagi. Terima kasih atas event ini. Jadi bisa istilahnya Borobudur Marathon kan disebutnya lebarannya para pelari ya. Jadi event yang sangat ditunggu-tunggu di akhir tahun, pasti tempat berkumpulnya semua orang di sini. Terima kasih Pak Ganjar karena sudah mengadakan perlombaan Borobudur Marathon Young Talent. Jadi kita yang pelajar nih juga bisa merasakan apa yang dirasakan elit-elit sekarang ya. Ya, apapun yang dipegang Pak Ganjar kayaknya rapi ya. Enggak, terima kasih untuk Pemprov Jawa Tengah. Soalnya saya lihat sepanjang jalan polisi juga ikut membantu, terus udah gitu marshalnya juga semuanya rapi. Dan bahkan dari masyarakat sekitarnya juga kayaknya support kita semua ya untuk acara ini. Tuh, thank you banget untuk acaranya. Pak Ganjar, terima kasih banyak atas eventnya Borobudur Marathon, sponsornya juga. Pokoknya sukses terus ke depannya, makin oke, makin jaya. Gelaran Borobudur Marathon 2022 telah usai.
derap dan hentakan kaki para runner satu persatu telah meninggalkan kota dengan keindahan alam yang eksotika. Namun, aura kebahagiaan itu masih jelas terlihat bersemayam di hati masyarakat Magelang dan Jawa Tengah. Terima kasih Pak Ganjar, saatnya kita bentuk kebersamaan di Borobudur Marathon. Bersama pelari lainnya, kita sebarkan semangat perjuangan, tak hanya untuk Magelang, tapi juga seluruh Indonesia.